Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast pembelajaran biologi yang seru dan pastinya mudah dipahami. Masih bersama saya Tika, Saya Lela. Dan saya Marsha. Senang sekali ya bisa kembali menemani kalian dalam pembelajaran biologi yang menarik dan mudah dipahami. Nah, pada episode sebelumnya kita kan sudah membahas nih mengenai manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Mulai dari sumber pangan, obat-obatan, menjaga keseimbangan ekosistem, bahkan memberikan manfaat ekonomi dan pariwisata. Namun, pernah nggak sih kalian berpikir bahwa keanekaragaman hayati yang sangat bermanfaat ini ternyata sedang menghadapi berbagai ancaman loh? Oke, pada episode kali ini kita akan membahas apa aja sih ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan bagaimana sih dampak bagi kehidupan di bumi. Nah, yuk langsung aja nih kita masuk ke pembahasannya. Oke, pada episode kali ini kita akan ngebahas mengenai apa aja sih ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan di bumi. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke semuanya, sekarang kita masuk ke bagian yang agak serius nih. Kalau keanekaragaman hayati itu penting, berarti pasti ada kan ancamannya juga? Iya juga ya. Sayangnya ada banyak macam nih yang bisa merusak keanekaragaman hayati. Dan sebagian besar ancaman itu justru berasal dari aktivitas manusia loh. Kira-kira contohnya apa aja ya? Nah, yang pertama itu ada kerusakan habitat. Nah, ini tuh terjadi ketika tempat hidup makhluk hidup rusak atau hilang. Misalnya, karena penebangan hutan, pembukaan lahan perkebunan, atau pembangunan pemukiman. Kalau habitatnya hilang, otomatis hewan dan tumbuhan yang tinggal di sana akan kesulitan mencari makan, berlindung, bahkan berkembang biak. Kasihan ya, berarti mereka bisa kehilangan tempat tinggalnya dong. Nah, betul juga. Selain itu, ada nih ancaman keduanya, yaitu terhadap pencemaran lingkungan. Pencemaran sendiri dapat berasal dari limbah industri, sampah plastik, pestisida, maupun polusi udara yang mencemari lingkungan. Jadi apa sih dampaknya bagi kehidupan makhluk hidup? Nah, banyak sekali nih dampaknya. Yang pertama itu, air yang tercemar dapat menyebabkan kematian ikan dan organisme air lainnya. Bahkan, tanah yang tercemar juga bisa menghambat pertumbuhan tanaman loh. Begitu juga dengan sampah plastik yang masuk ke laut seringkali termakan oleh hewan laut dan membahayakan kehidupan mereka. Wah, ternyata dampaknya luas banget ya. Nah, iya, ancaman berikutnya itu adalah perburuan liar. Di mana perburuan liar ini tuh dilakukan untuk mendapatkan kulit, gading, tandu, atau bagian tubuh hewan lainnya yang memiliki nilai jual tinggi. Kalau terus diburu, jumlah hewannya pasti berkurang ya? Benar tuh, jika berlangsung secara terus-menerus, populasi hewan akan dapat menurun drastis, bahkan mengalami kepunahan. Padahal setiap spesies memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, kira-kira masih ada nggak sih ancaman lainnya? Ada dong, yaitu perubahan iklim. Nah, benar tuh, di mana perubahan iklim menyebabkan perubahan suhu bumi, pola curah hujan, serta meningkatnya kejadian cuaca yang ekstrim. Lalu, bagaimana ya pengaruhnya terhadap makhluk hidup? Nah, tahu nggak sih, tidak semua organisme loh mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut. Contohnya, pencairan es di daerah kutub yang menyebabkan habitat hewan kutub semakin berkurang. Jadi, ternyata semua ancaman ini saling berkaitan ya, dan berdampak besar terhadap keberlangsungan kehidupan di bumi. Betul sekali, oleh karena itu diperlukannya kesadaran dan kerjasama untuk semua pihak untuk mengurangi berbagai ancaman tersebut. Oke, tidak terasa nih kita sudah sampai di akhir pembahasan hari ini. Nah, episode hari ini kita belajar nih bahwa keanekaragaman hayati ini tuh banyak nih berbagai ancamannya, seperti kerusakan habitat, pencemaran lingkungan, perburuan liar, dan perubahan iklim. Nah, jika ancaman-ancaman tersebut terus terjadi, banyak spesies dapat terancam punah dan keseimbangan ekosistem bisa terganggu. Nah, karena itu kita perlu mulai peduli terhadap lingkungan dan ikut menjaga keanekaragaman hayati sejak sekarang.
Nah, langkah sekecil apapun itu seperti mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak merusak habitat makhluk hidup dapat memberikan dampak yang positif. Ingat, melestarikan keanekaragaman hayati berarti menjaga masa depan kehidupan di bumi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami pada hari ini. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat ya dan menambah wawasan kalian. Sampai bertemu di episode berikutnya dengan topik biologi yang tidak kalah menarik. Bye-bye semua. Tetap semangat belajar dan cintai lingkungan kalian ya.